keputusan Anda itu menjadi beban. Bukan hanya untuk Anda sendiri, tapi untuk negara ini. Keputusan Anda pasti berpengaruh pada pelaksanaan demokrasi dan asasi manusia. Keputusan Anda akan sangat tergantung pada apakah misalnya korupsi, nepotisme itu akan berlangsung terus. Keputusan Anda menentukan semuanya masa depan bangsa dan negara, dan bisa jadi itu sebagai suatu tindakan pengkhianatan terhadap cita-cita para penegak pendiri bangsa ini. Part 3. Ya, selanjutnya teman-teman sekalian, tadi sudah kita singgung perlindungan asasi manusia itu sebagai syarat yang ke-8 dalam pelaksanaan pengadilan yang demokratis, dan juga misalnya juga tentang bagaimana misalnya dilakukan pemilihan umum yang luber. Berikutnya di sini saya mencoba untuk sedikit melanjutkan dengan memastikan bagaimana syarat-syarat di atas itu harus dilakukan. Dan teman-teman sekalian, ya, jadi tadi kita katakan bahwa perlunya ya keberhasilan demokrasi yang baik itu dikatakan bahwa ia sangat tergantung pada bagaimana misalnya para pelaksana pemilihan umum itu bisa melakukannya secara tertib, aktif, dan melakukan perlindungan pada setiap hak-hak asasi individu dan masyarakat. Berikutnya di sini adalah ya, saya mencoba sedikit menekankan tentang pentingnya syarat hasil pemilihan umum itu dinyatakan secara final. Ingat tadi dari awal saya katakan bahwa sebenarnya salah satu tujuan utama dari diskusi kita malam ini adalah ya untuk memperhitungkan, mengingat apa sebenarnya benar bahwa setiap hasil ya atau putusan dari pengadilan itu sifatnya bersifat final dan mengikat. Saya dari awal katakan, berdasarkan argumen yang sudah dikemukakan di atas dan berikutnya ini, saya mengatakan bahwa tidak semua putusan hakim dinyatakan final dan mengikat, dan tidak final dan mengikat kalau misalnya pemilihan umum itu tidak dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak sesuai dengan etika dan hukum. Berikut ini saya tekankan kembali, dan ini mungkin sebenarnya sudah mendekati sebagai model kesimpulan dalam diskusi kita ini, bahwa ya supaya hasil pemilihan ya misalnya baik pemilihan presiden atau misalnya pemilihan misalnya para DPR dan seterusnya itu bisa dinyatakan final dan mengikat, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat itu antara lain yang pertama adalah kepatuhan terhadap hukum dan konstitusi. Ini syarat yang utama. Jadi kalau misalnya memang tidak ada ya kepatuhan terhadap hukum dan konstitusi dari para pelaksana itu ya, dan kemudian akhirnya mereka lakukan sendiri sesuai atau bertentangan dengan kepatuhan terhadap hukum dan konstitusi, maka menurut saya ya putusan pengadilan tidak final. Putusan pengadilan ya tidak harus misalnya bersifat final dan banding. Ya, tidak mengikat. Mengapa? Ya, karena memang kan harus ada peraturan atau pelaksanaan sesuai dengan aturan itu. Teman-teman sekalian. Jadi sebenarnya kalau dalam pandangan saya, argumen saya, ya, apa yang dilakukan oleh PDI untuk menuntut adilnya keadilan itu sah secara hukum karena memang sesuai dengan prinsip yang kita katakan sekarang ini. Jadi jelas sekali mulai dari awal, dan kemudian dilakukan misalnya dengan putusan untuk membenarkan ya pencalonan Gibran, dan kemudian itu didaftarkan tidak tepat pada waktunya dan diterima oleh misalnya KPU, itu adalah satu pelanggaran dan menunjukkan ketidakpatuhan terhadap hukum dan konstitusi. Silakan teman-teman ahli hukum, saya bukan ahli hukum. Saya hanya pernah menjadi dosen
untuk filsafat hukum, tapi sedikit banyak saya memahami sebenarnya prinsip-prinsip hukum itu. Walaupun sebenarnya sudah lama saya tidak memberikan kuliah tentang apa yang kita sebut misalnya tentang filsafat hukum, tapi dengan adanya misalnya ya kehebohan sekarang ini tentang permasalahan hukum itu memaksa saya kembali untuk menelusuri materi-materi yang lama dan mencoba juga sebenarnya untuk bisa melihat perkembangan akhir-akhir ini. Oleh karena itu sekarang seperti saya katakan sebelumnya, saya sudah lebih kembali mengingat kembali apa perbedaan antara ya paradigma hukum yang sifatnya positivistik, kritikal, dan transnasional. Teman-teman sekalian, ya prinsip-prinsip hukum itu sekarang memang sudah banyak sekali misalnya berkaitan dengan apa yang disebut dengan transnational legal theory. Yang kedua adalah, jadi tadi saya katakan adalah kepatuhan terhadap hukum dan konstitusi, dan yang kedua adalah proses pemilihan yang transparan dan terbuka. Bagaimana misalnya prinsip transparansi itu dan terbuka itu terlaksana? Apakah memang benar ada misalnya ya campur tangan asing dalam pengolahan data-data itu? Dan itu sebenarnya menjadi pembicaraan perdebatan yang sangat kuat ya terjadi di lingkungan masyarakat. Ya. Jadi katanya ada yang dari Singapura atau mungkin dari tempat lain yang sebenarnya ikut mengatur hasil dari pemilihan umum itu. Dan kalau ini memang benar, itu sebenarnya adalah ya pelanggaran yang luar biasa terhadap ya proses pemilihan yang transparan dan terbuka. Mestinya para ahli hukum mencoba untuk bisa menerapkan hukum itu sesuai dengan prinsip yang kedua ini. Yang ketiga adalah penanganan sengketa dengan tertib. Ini sekarang yang dihadapi oleh ya Pengadilan Tata Usaha Negara. Saya mengharapkan para hakim yang ada di sana benar-benar mencoba untuk menangani sengketa ini dengan tertib dan adil. Ingat, ya, putusan Anda itu menjadi beban. Bukan hanya untuk Anda sendiri, tapi untuk negara ini. Keputusan Anda pasti berpengaruh pada pelaksanaan demokrasi dan asasi manusia. Pemutusan Anda akan sangat tergantung pada apakah misalnya korupsi, nepotisme itu akan berlangsung terus. Keputusan Anda menentukan semuanya masa depan bangsa dan negara, dan bisa jadi itu sebagai suatu tindakan pengkhianatan terhadap cita-cita para penegak pendiri bangsa ini. Yang berikutnya misalnya yang keempat adalah pengumuman resmi dan pengakuan hukum. Teman-teman sekalian, ini juga menjadi syarat penting. Saya baru kemarin dengar sedikit tentang bagaimana misalnya Profesor Denny mengungkapkan bahwa pengumuman resmi dan pengumuman hukum ini di depan umum itu menjadi salah satu syarat sah dan tidak sahnya pemilihan umum itu, keputusan pemilihan umum itu. Dan yang berikutnya adalah yang kelima adalah tidak ada kecurangan atau intervensi dari pihak penguasa. Teman-teman sekalian, ini adalah yang sebenarnya juga saya pikir tidak sulit sebenarnya untuk membuktikannya. Jadi ya pelaksanaan tentang pemilihan umum itu tidak ada kecurangan atau intervensi eksternal. Sebenarnya dalam pemilihan misalnya konstitusi dan juga misalnya pada pemilihan ini ya Profesor Gayus sudah mengatakan bahwa ya PDI sudah menyiapkan argumentasi, bukti-bukti kecurangan itu secara kuat, walaupun misalnya dari pihak ya Pengadilan Tata Usaha tentu juga negara juga mereka berusaha untuk membuktikan ya kebenaran pandangan mereka. Tapi saya tetap merasa bahwa apa yang dikemukakan oleh misalnya Prof. Gayus itu ya akan mendapat dukungan dengan data-data yang dikemukakan dalam pengadilan sebelumnya, baik misalnya dari para ahli hakim 01 dan 03 dan juga dari data-data yang dikemukakan oleh masyarakat. Karena menurut saya sebenarnya
kalau dari kita lihat dari hasil-hasil kemarin itu jelas sekali bahwa keterlibatan masyarakat yang mendukung misalnya poin cawapres poin 01 dan 03 itu sangat luar biasa. Dan oleh karena itu saya pikir PDI melalui ketuanya yang mengajukan ini Profesor Gayus Lumbun itu mendapat data yang sangat luas. Teman-teman sekalian, saya kenal sekali dengan Prof. Gayus Lumbun. Ya, kalaupun misalnya sekarang ini misalnya dia ditunjuk sebagai seorang ahli hukum ya yang mewakili PDIP. Tapi saya kenal dengan Prof. Gayus Lumbun itu karena sama-sama dosen di kajian strategik global UI. Dan itu sebenarnya berkaitan juga dengan ya kalau kita hubungkan misalnya selama ini ratusan 200 lebih perguruan tinggi dan dukungan dari profesor, dosen dan doktor dan mahasiswa terhadap ya dukungan untuk dan kritik terhadap ya ketidakbenaran pelaksanaan pemilihan umum itu ini menjadi sebenarnya sumber juga sebagai data yang memperkuat pernyataan dari Profesor Gayus Lumbun. Tentu saja diharapkan Gayus Lumbun itu mengukakan ini secara adil dan walaupun misalnya tidak mungkin kita misalnya katakan bebas ya pemilihan itu, tapi juga sebenarnya kalau saya misalnya kalau teman-teman yang lain atau akhir hukum lain itu ya berpihak pada bagaimana supaya pengadilan itu dilakukan secara bebas dan adil, itu adalah juga kepentingan. Jadi kepentingan yang utama mestinya di dalam pemilihan umum itu adalah kepentingan untuk bisa menegakkan keadilan dan penegakan hak asasi dan demokrasi. Teman-teman sekalian, jadi itu adalah syarat yang sudah mendekati pada bagian akhir ini. Yang ketujuh adalah bagaimana misalnya penerimaan oleh masyarakat dan pihak yang bersaing. Teman-teman sekalian, jadi hasil pemilihan ya harus diterima secara luas. Coba teman-teman ini syarat suatu pemilihan yang dikatakan dia bisa berlaku ya mengikat ya. Jadi final and binding itu harus misalnya diakui dan didukung oleh ya para pemilih yang bersaing itu. Sekarang kita lihat sebenarnya tidak diakui malah ya. Oleh karena itu sebenarnya ya sangat bisa diterima kalau sangat rasional jika misalnya ada tuntutan-tuntutan dari pihak-pihak yang merasa keberatan dan merasa bahwa memang bisa menunjukkan bukti, bukan hanya rasa perasaan saja, tapi bukti-bukti yang lengkap untuk bisa menunjukkan pelaksanaan pemilihan umum yang tidak berlaku, adil dan jujur. Yang kedelapan dan yang terakhir adalah syaratnya adalah bagaimana misalnya supaya pengadilan itu memberikan perlindungan hukum terhadap keputusan pemilihan. Teman-teman sekalian, yang dimaksud dengan perlindungan hukum terhadap keputusan ini adalah itu tentu juga perlindungan yang diberikan negara. Teman-teman sekalian, saya sebenarnya mengharapkan ya kerja yang adil dan jujur dari pihak ya pelaksana hukum, bukan hanya misalnya dari ahli hukum tapi juga misalnya dari kepolisian dan militer. Bagaimana misalnya secara ini ya, baik misalnya kepolisian itu adalah bertanggung jawab untuk perlindungan keamanan pada masyarakat dalam wilayah negara. Dan sementara misalnya militer itu bertanggung jawab untuk memelihara ketahanan negara dari serangan bukan hanya di dalam tapi juga dari luar terutama sekali. Tapi jika misalnya ya ada pelanggaran-pelanggaran itu, saya pikir juga sebenarnya ada juga hak para pelindung itu. Apalagi misalnya yang sudah pensiun, kita lihat kemarin katanya ada lebih dari 200 jenderal dari militer dan juga dari kepolisian yang menuntut adanya pengadilan yang adil dan jujur dan ikut bersama-sama rakyat untuk bisa melakukan misalnya apa yang disebut dengan demonstrasi sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa mereka misalnya berpihak pada pada masyarakat yang menuntut keadilan pada pelaksanaan hukum itu. Teman-teman sekalian,
dengan memenuhi syarat-syarat yang saya kemukakan di atas, hasil pemilihan presiden dan wakil presiden sebenarnya dapat dianggap secara hukum berlaku final jika memang semua syarat-syarat itu terlaksana, maka akhirnya keputusan pengadilan itu bisa kita akui dan terima sebagai satu keputusan yang final dan mengikat. Teman-teman sekalian, prinsip-prinsip demokrasi yang kuat dan penghormatan terhadap kehendak rakyat, terhadap azazi manusia, itu adalah menjadi penting dalam apa yang kita diskusikan, kita bicarakan pada kesempatan malam ini. Teman-teman pencinta dan pengikut setia dialog kita pada malam ini adalah dialog yang mungkin hanya sebenarnya memberikan kepada terutama sekali misalnya pada ahli-ahli hukum untuk kembali memikirkan sebenarnya apa hakikat dari hukum dan pemilu itu. Teman-teman sekalian, saya mungkin masih akan mencoba untuk bisa misalnya mengikuti bagaimana proses pengadilan yang sekarang terjadi di eh, di PT UN itu, dan mudah-mudahan saya bisa juga memberikan sedikit sumbangan pemikiran kalau dianggap benar untuk kepentingan masyarakat dan negara. Semoga masa depan Indonesia bisa berjalan lebih baik dan lebih adil. Terima kasih atas perhatian dan harapan kita semua untuk Indonesia lebih baik. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.